السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بعظام دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sampai detik ini. Kita termasuk, mudah-mudahan termasuk ya. Jadi kita juga tidak bisa mentazkiyah diri kita. Kita tidak tahu secara pasti apakah kita termasuk orang yang beruntung atau tidak. Tetapi tandanya ada. Tanda orang beruntung itu dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan. Dia dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu tanda orang beruntung. Tanda orang merugi atau orang celaka itu adalah dia dihalangi oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Nah, melihat tanda-tanda ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan benar-benar kita diberikan keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullahu ta'ala, para ulama salaf membuat semacam satu kaidah, kaidah thawabul hasanati al-hasanatu ba'da. Ganjaran dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah lahirnya kebaikan berikutnya. Dan ini juga menjadi tanda apa? Menjadi tanda bahwa amal yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kebaikan ini terus berkesinambungan, jadi seakan satu kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Kebaikan yang pertama melahirkan kebaikan yang kedua. Begitu seterusnya. Berarti ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Karena memang ada orang yang setelah dia melakukan satu kebaikan, kemudian tidak berlanjut kepada kebaikan yang kedua. Kebaikan yang pertama tidak melahirkan kebaikan yang kedua. Dia berhenti di kebaikan yang pertama. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama. Ini tanda bahwa amalnya yang pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah, kita masih menjaga salat berjamaah, kita masih menjaga salat sunnah, kita masih menjaga
amal-amal yang lainnya, terutama sekali amal-amal sunnah, karena ini adalah ujian sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullahu taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terletak pada amal sunnah sebenarnya. Kalau amal wajib rata-rata kita melakukan, tapi amal-amal sunnah lihat dulu siapa yang melakukannya. Dari situ letak ujiannya. Oleh karena itu, siapa yang mampu mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya untuk melakukan amal-amal sunnah, berarti dia melewati ujian ini dengan baik. Dan sebenarnya kesinambungan amal, kebaikan melahirkan kebaikan, yang dimaksud di situ adalah amal-amal sunnah sebenarnya. Amal-amal sunnah. Kita ambil satu contoh misalnya. Salat wajib, salatnya wajib, tapi salat berjamaahnya itu khilaf di kalangan para ulama. Meski pendapat yang rajih dalam hal ini wallahu a'lam, itu yang mengatakan wajib. Salat berjamaah hukumnya wajib. Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan hukum fardu kifayah. Salat berjamaah. Baik, bin rahmati Allah. Nah, mana yang lebih berat sebenarnya, menunaikan salatnya atau berjamaahnya? Berjamaahnya. Jadi kalau kita mengikuti misal pendapat ulama mengatakan bahwa salat berjamaah adalah salat sunnah, justru salat berjamaah ini yang paling banyak ditinggalkan oleh manusia. Mereka salat, tapi mereka tidak berjamaah. Saya tidak tahu nih warga komplek berapa jumlah kita. Nah, yang salat berjamaah berapa? Ya kita berhusnudzon bahwa mereka tetap salat di rumah, tapi mereka tidak salat berjamaah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala. Justru yang dituntut berkesinambungan itu bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah ini sebenarnya. Dan ujian terberat bagi kita dalam beramal itu justru mendawamkan yang sunnah. Kalau yang wajib setiap orang melakukannya. Bahkan orang yang sangat malas sekalipun beribadah melakukan yang wajib itu kadang-kadang ya. Bapak dan Ibu rahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan memudahkan kita melakukan amal-amal saleh, khususnya amal-amal sunnah. Karena tidak tanggung-tanggung janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan, amal-amal sunnah yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba ini akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan mencintai hamba-hambanya yang melakukan amal-amal sunnah dan menjadikan amal-amal sunnah ini sebagai pakaian baginya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita sehingga kita diberikan keringanan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan amal-amal sunnah, kebaikan-kebaikan. Dan inilah tanda syukur di antara yang nyata yang lahir dari diri kita. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baiklah, Bapak Ibu rahmati Allah, kaitannya dengan tema yang kita bahas pada malam ini, yakni keutamaan salat asar. Keutamaan salat asar. Jadi ini agak sedikit menggelitik mungkin bagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika saya munculkan satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu rahmati Allah, salat yang paling utama di sisi Allah yang 5 waktu itu salat apa? Bapak Ibu jawab salat subuh. Nah, sedangkan para ulama mengatakan salat asar. Ini yang harus kita lihat. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak diingkari bahwa salat subuh itu termasuk salat yang paling utama. Bahkan kalau diurutkan, disebutkan oleh para ulama, itu salat subuh itu nomor 2 setelah salat asar. Nah, mungkin yang menjadi sedikit tanda tanya dalam pikiran kita, rasanya di mana letak istimewanya salat asar itu? Kok dia menjadi yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau salat subuh kita sudah sering mendengar
Bahkan selalu disebut, diulang-ulang oleh para guru-guru kita, sehingga tertanam dalam hati kita salat yang paling baik itu ya salat subuh. Bahkan ujian terberat bagi orang-orang munafik itu salat subuh. Tanda ingin mengetahui seseorang dia munafik atau tidak, salah satu di antaranya salat subuh. Itu Rasulullah yang mengatakan, asqalus salata 'alal asqalus salata ya asqalus salat 'alal munafiq salatus subh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh. Maka kalau nggak pernah kelihatan batang hidungnya, itu salah satu ciri munafik. Nggak pernah kelihatan salat berjamaah. Ini yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat berjamaahnya, bukan mengerjakan salat biasa. Kalau di rumah itu apapun salat mudah untuk dilakukan, karena dia salat tidak mengikuti petunjuk, tapi mengikuti hawa nafsu. Saya selalu mengulang kata-kata ini Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak salat mengikuti petunjuk, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Dan biasanya satu ibadah kalau dilakukan mengikuti hawa nafsu itu sangat mudah untuk dilakukan. Tapi kalau mengikuti petunjuk itu ujiannya berat. Dan inilah yang membuat atau yang membedakan antara mukmin sejati dengan orang-orang munafik. Nah, sehingga kita katakan bahwa salat yang paling utama ya salat subuh gitu. Ditambah lagi dengan ada rawatib yang mengiringinya. Bahkan rawatib yang paling utama dari 5 salat waktu ya, dari salat sunnah rawatib itu disebutkan oleh Quran itu rawatibnya subuh. Bahkan salat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan safar. Semua salat sunnah rawatib ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan safar, kecuali salat sunnah qabliyah subuh. Nah, itu kan menjelaskan tentang keutamaan salat subuh maksudnya, sehingga tertanam dalam hati kita bahwa salat utama itu salat subuh gitu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan salat asar, saya akan memulai dulu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat itu telah ditentukan, telah diwajibkan kepada orang-orang mukmin sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ibadah salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini ayat kalau kita lihat nanti rentetan dari ayat sebelumnya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ini ayat sebelumnya itu menceritakan tentang salat apa? Salat khauf. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berperang dengan para sahabat. Kata Allah, tetap engkau dan sahabat-sahabatmu mendirikan salat berjamaah. Ini salah satu di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang salat berjamaah itu wajib hukumnya. Kalau salat berjamaah itu boleh ditinggalkan, maka keadaan yang paling tepat alasannya adalah ketika perang. Apakah yang lebih menakutkan? Apakah yang lebih menyibukkan? Apakah yang lebih darurat dibandingkan dengan perang? Tapi dalam keadaan perang sekalipun Allah tidak izinkan kepada Nabi untuk meninggalkan salat berjamaah. Dan ini dalil oleh para ulama bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Nah, setelah itu di bawahnya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini akhir dari ayat 103. Sungguhnya ibadah salat itu telah diwajibkan kepada orang-orang mukmin sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala waqtul dhuhri idza zalatis syams. Rasulullah bersabda, waktu zuhur kata Nabi itu ketika matahari tergelincir. Ini sedikit menyinggung
Jadi sebelum masuk kepada bagaimana kita tidak boleh terlambat sebenarnya untuk sholat asar, sebenarnya untuk seluruh sholat. Jadi hukum asal kalau kita kembali kepada ayat ini, Bapak Ibu, tidak boleh kita terlambat sholat di semua waktu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan waktunya. Allah sudah tetapkan waktunya. Nah, meski nanti di dalam hadis ketika Jibril alaihissalam mengimami Rasulullah sebanyak 2 kali. Yang pertama, Jibril mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di awal waktu. Kemudian yang kedua, Jibril mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di akhir waktu. Jadi kalau zuhur misalnya, jadi 2 hari berturut-turut itu Jibril datang kepada Nabi SAW tentang waktu salat. Jadi bagaimana persisnya waktu salat itu, awalnya kapan, akhirnya kapan, itu diberitahukan oleh Jibril, dan Jibril langsung mengimami Rasulullah SAW. Di hari pertama Jibril datang mengimami salat zuhur, persis tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Jibril imam, Rasulullah menjadi makmum. Di hari yang demikian pula dengan salat asar, seluruh salat pada hari itu. Di hari yang kedua, Jibril datang lagi mengimami Rasulullah SAW. Itu di akhir waktu zuhur. Di akhir waktu zuhur. Bukan lagi di awal. Nah, jangan nanti ini kita jadikan alasan untuk sholat apa? Menunda-nunda tuh. Jibril mengimami Rasulullah itu di akhir waktu zuhur misalnya. Mau mendekati masuk persis itu batas waktunya dengan waktu asar sebenarnya itu. Nah, baru setelah itu dijelaskan oleh Jibril, ya Muhammad, inilah waktu salat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa itu? Awalnya seperti yang aku contohkan di hari pertama, akhirnya itu yang aku contohkan di hari yang kedua. Maksudnya itu akhir waktu, bukan berarti kita boleh salat di akhir waktu, bukan itu maksudnya, jangan dipahami itu. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat di akhir waktu. Nabi tidak pernah mencontohkan sholat di akhir waktu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya. Maksudnya di waktunya itu jangan kita pahami nanti salat di waktunya ya terserah kita. Pokoknya masih ada waktu zuhur, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Bukan itu maksudnya. Apa makna dari as-salatu ala waqtiha? Dalam hadis ini as-salatu fi waqtiha. Kedua-duanya sahih. Masih dari Ibnu Mas'ud. Jadi kalimat itu sama maksudnya. Maksud dari as-salatu ala waqtiha mengikuti contoh Nabi SAW. Bagaimana salat Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah terlambat salat. Tidak pernah terlambat salat. Nah, inilah makna inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu yang dimaksud. Kecuali kalau ada uzur. Nah, itu dia. Ini lain lagi bahasannya. Jadi hukum asal ibadah salat itu tidak boleh terlambat apapun salatnya. Tapi lebih khusus lagi adalah salat asar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur idza zalatis syams. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Wa kana dhillu rajul qatulihi ma lam yahdul 'asr. Sampai masuknya waktu asar. Waktu al-'asri malam ya tusaffar asy-syams. Waktu asar selama matahari belum menguning, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu waktu asar. Jadi kalau matahari sudah menguning nanti maksudnya sudah mau terbenam, maka tidak ada lagi waktu asar. Wa waktu salatul maghrib ma lam yaghib syafaq. Waktu maghrib selama belum hilangnya syafaq, maksudnya syafaq merah dalam hal ini. Jadi kalau masih ada syafaq merah itu masuk waktu maghrib masih ada. Waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu salat isya itu sampai setengah malam. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Jadi ada ulama mengatakan salat isya itu sampai tengah malam, artinya sampai jam 12 malam. Lewat itu nggak ada lagi waktu isya.
Ini hadis sahih, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan salat Isya itu sampai sepertiga akhir malam. Jadi ada penjelasan, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi tetap berdasarkan hadis. Ada 3 pendapat dalam hal ini, mengatakan ada yang sampai tengah malam, ada yang sampai sepertiga akhir malam, ada yang sampai waktu subuh masuk. Ketiga-tiganya ada dalil dari para ulama. Tapi untuk berhati-hati, sebaiknya jangan menunda salat terlalu jauh. Karena waktu yang kedua dari salat Isya itu, kalau kita lihat praktek Rasulullah SAW itu di akhir malam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kisarannya jam 11 atau jam 12 malam. Itu waktu Isya yang kedua. Kemudian waktu salat subhi min tulu'il fajr. Waktu salat subuh mulai dari terbit fajar, malam tatlu'is syams, sampai matahari terbit. Jadi kalau matahari belum terbit itu masih ada waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu syuruk itu waktu subuh masih ada. Tapi antara syuruk dengan habisnya waktu subuh itu nanti ada jeda sebenarnya. Itu jedanya itu yang tidak boleh kita menunaikan salat. Kata Nabi, fa idza tala'atis syams fa amsaka 'anis salat. Apabila matahari terbit, nah di situ antara subuh dengan syuruk itu isyraq, ya. Kata Nabi, tahan dirimu jangan salat. Fa innaha tatlu'u baina qarni syaitan. Karena sesungguhnya matahari terbit pada saat itu di antara 2 tanduk syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain jelaskan, ketika matahari sedang berada di antara 2 tanduk syaitan itu, pada saat itulah orang-orang kafir beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan hadis terkait dengan waktu. Kita masuk pada salat Asar. Yang pertama, kita lihat dulu di sini akhir waktu dari salat Asar. Akhir waktu dari salat Asar itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'asr." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia mendapatkan salat Asar. Artinya sah salat Asar. Ini berdasarkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan tentang akhir waktu dari salat Asar. Tetapi sekali lagi ada peringatan yang keras kepada kita untuk tidak menunda-nunda salat Asar. Karena orang-orang yang suka menunda-nunda salat Asar itu sebagaimana digambarkan oleh Nabi dalam hadis, tilka salatul munafiq. Orang yang menunda-nunda salat Asar itu sampai waktunya udah mau habis baru dia salat. Kata Nabi, itulah salatnya orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang yang suka menunda-nunda salat, dan ini ciri utama dari ciri orang munafik. Ya, mungkin barangkali selama ini kita ketahuinya orang munafik itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumin khan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq 3. Tanda munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia bohong. Kalau dia dipercaya atau diberi amanah, maka dia ingkar. Itu ciri-ciri dalam muamalah. Itu ciri-ciri dalam muamalah. Ada ciri yang lebih besar dari itu. Apa itu? Di dalam ibadah. Dan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, misalnya dalam surah An-Nisa.
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat maka mereka bermalas-malasan. Pokok untuk urusan ibadah saja, khususnya ibadah salat, maka mereka bermalas-malasan. Salah satu wujud nyata dari kemalasan mereka itu, yaitu dia, mereka tidak bersegera melakukan ibadah ini. Ditunda-tunda. Apa kata Nabi? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarni syaitan. Mereka menunda-nunda salat, sengaja duduk mengamati matahari, artinya menikmati. Kalau udah masuk waktu asar itu kan matahari kan sudah tidak panas lagi, Pak. Sudah tidak panas lagi. Jadi mereka kadang-kadang menikmati keadaan itu dan asik dengan keadaan itu. Sampai-sampai ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, kata Nabi, qama fanaqara'aha arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, maksudnya waktu asar udah mau habis gitu. Udah mau habis, udah mau terbenam. Sudah mau terbenam. Jadi matahari berada di antara dua tanduk syaitan itu ada dua, Pak. Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Kedua-duanya berada di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu dilarang keras kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, khususnya salat. Kecuali nanti ada mustathna, ada pengecualian dalam pembahasan fikih nanti insyaallah. Ada penjelasan berikutnya tentang hal itu. Tapi hukum asal tidak boleh melaksanakan salat di waktu itu. Barulah kemudian mereka buru-buru, tergesa-gesa, bergegas untuk melakukan 4 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka pada hakikatnya tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi orang munafik itu, kalaupun mereka salat, walaupun mereka beribadah, itu cuman alasan doang sebenarnya. Mereka tidak pernah mengingat Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah dalam hati mereka bersungguh-sungguh mengingat Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itu orang-orang munafik. Nah, artinya apa? Kita dilarang untuk lalai dari salat asar ini. Tidak boleh lalai dari salat asar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada uzur. Maka saya ingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antum yang masih aktif ya bekerja. Ya, seperti mungkin ada pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Kan bisa ngukur kalau rasanya nanti di dalam perjalanan kita tidak bisa sholat asar, antum jangan paksakan gitu. Karena kalau kita tahu nanti kalau kita berjalan nih kejebak macet atau apa, tidak bisa turun dari mobil, itu kesalahan yang disengaja namanya. Kan kita udah bisa ngukur. Karena perjalanan pergi dan pulang itu sudah setiap hari kita lakukan, pasti kita bisa ngukur gitu. Masih memaksakan diri juga, ternyata nggak bisa turun dari mobil. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib, kena antum. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan kepada kita menunda-nunda salat. Bahkan ketika matahari sedang tak terlihat ya, mendung ya. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abu Milyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan kunna ma'a Buraidah fi ghazwati fi yawmin dhi ghaib faqala bakkiru bi salati al-'asr fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salata al-'asr faqad habita 'amaluhu. Kata Abu Milyah rahimahullahu ta'ala, kami bersama Buraidah di dalam satu peperangan. Kemudian cuaca pada saat itu mendung, jadi matahari tak terlihat. Faqala, maka Abu Buraidah radhiyallahu an, sahabat Nabi ini, mengatakan bakiru bis salatil asr. Segera laksanakan salat asar. Segera laksanakan salat asar. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asr
faqad habita amal. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah hapuslah amal-amalnya. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka dihapus oleh Allah amal-amalnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Dari salat yang 5 waktu, tidak ada salat subuh, tidak ada salat zuhur, tidak ada salat asar, tidak ada salat isya. Perkataan Nabi yang seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini satu di antara yang menunjukkan keutamaan salat asar. Hanya untuk salat asar saja ketika Nabi berkatakan, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka Allah hapus amal-amalnya. Nah, apa makna dari kalimat menyegerakan yang dikatakan oleh Buraidah kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu? Dan beliau membacakan hadis ini. Artinya apa? Khusus untuk salat asar itu nggak boleh terlambat gitu maksudnya. Jadi kalau matahari tak terlihat, maka dikhawatirkan nanti kalau kita menunda salat, waktunya kelewat gitu maksudnya. Jadi kalau matahari tak terlihat, mendung, segerakan salat. Khususnya salat asar. Bakiru bi salatil asar. Segera salat asar. Ini waktunya waktu asar pada saat itu. Nah, kemudian karena takut dan khawatir yang besar dalam diri Buraidah radhiyallahu, takut dengan ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amal. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka hapuslah amal-amalnya. Artinya kalau masih ditunda-tunda juga, ya tunggulah sebentar lagi misalnya. Ayo kita tunda dulu ya sebentar. Ternyata habis waktunya. Itu tidak dihitung sebagai sebuah ketidaksengajaan, itu sengaja. Sama seperti yang saya katakan, Bapak dari kantor bisa ngitung waktu sebenarnya. Kalau rasanya waktu asar akan habis dalam perjalanan itu sehingga antum tidak bisa sholat asar di waktunya, itu bukan tidak sengaja, itu sengaja namanya. Hati-hati. Dan antum dihitung tidak sholat asar pada hari itu walaupun antum melaksanakannya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil lain misalnya, ini sudah mengkerucut, kita ingin menjelaskan tentang keutamaan salat. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawat. Jagalah seluruh salat. Seluruh salat jaga. Wassalatil wusta, dan jaga pula kata Allah salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di dalam salat itu untuk Allah, karena Allah dalam keadaan khusyuk. Nah, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat nanti tafsir Imam Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 238 ini, beliau mengemukakan ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan jagalah seluruh salat dan jagalah salat wusta. Salat wusta itu apa maksudnya? Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh beliau itu maksudnya salat subuh. Salat subuh, dan tidak sedikit riwayat dikemukakan, banyak riwayat yang menjelaskan tentang bahwa salat wusta itu salat subuh. Itu berasal dari para sahabat. Meski tidak jumhur sahabat yang menyatakan salat subuh itu salat wusta. Kemudian beliau juga mengungkapkan riwayat bahwa salat wusta itu maksudnya salat zuhur. Salat wusta itu maksudnya adalah salat zuhur. Dari riwayatnya banyak juga, termasuk dari Ali radhiyallahu anhu. Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tapi sekali lagi, riwayat dari para sahabat tentang salat wusta itu adalah salat zuhur ini tidak banyak. Artinya tidak banyak sahabat yang meriwayatkan bahwa salat wusta itu salat zuhur. Dan yang terakhir beliau mengemukakan di dalam kitab tafsir ini, jumhurul ulama, jumhur minas sahabah, kebanyakan dari para sahabat dan kebanyakan dari jumhurul ulama minat tabi'in wa tabi'ut tabi'in, para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, utamanya adalah ulama-ulama hadis, mereka menguatkan, dan inilah pendapat yang paling kuat dalam hal ini,
Salat wusta itu salat asar. Salat wusta itu adalah salat asar. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau di dalam kitab Majmu' al-Fatawa? Beliau mengatakan salat asar, orang yang meninggalkan salat asar lebih besar dosanya dibandingkan dengan salat-salat yang lainnya. Saya ulangi, Pak. Beliau rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan salat asar lebih besar dosanya dibandingkan dengan salat yang lainnya, karena salat asar adalah salat wusta. Karena salat asar adalah salat wusta yang diperintahkan secara khusus untuk menjaganya. Salat asar ini diwajibkan juga pada umat sebelum kita, tapi mereka menelantarkannya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini hantaran dari saya sebelum salat Isya. Nanti ba'da Isya kita tambahkan sedikit, baru kemudian kita tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan meninggalkan salat-salat yang lainnya. Kenapa? Karena salat asar itu adalah salat wusta yang Allah maksudkan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah seluruh salat dan jagalah salat wusta. Jadi ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini, kata beliau, secara khusus juga pernah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Maksudnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani diwajibkan salat wusta ini, maksudnya salat asar ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi as-salata 'uridat 'ala man kana qablakum fadayya'uha." Sesungguhnya salat asar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau bicara sebelum kita itu maksudnya yang paling dekat dengan kita siapa? Nasrani, Yahudi. Karena kalau Rasulullah SAW sebutkan orang sebelum kalian, Allah sebutkan sebelum kalian, itu maksudnya orang Yahudi, Nasrani yang dimaksud. Nah kalau gitu orang Yahudi, Nasrani salat dong, salat. Dan banyak dalil yang menjelaskan bahwa orang Yahudi, Nasrani itu salat sebenarnya. Itu asalnya. Dan begitu syariat yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Dan mereka yang beriman kepada para nabi mereka salat. Salah satu di antara salat yang disyariatkan oleh Allah, salat wusta, salat asar. Akan tetapi mereka menyia-nyiakan salat ini. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Siapa yang menjaga salat wusta ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahala. Dapat 2 kali lipat pahala. Wala salata ba'daha hatta yatlu'a asy-syahid. Dan tidak boleh salat setelahnya sampai terbit asy-syahid bermakna an-nujum. Ya. Asy-syahid itu artinya adalah bintang. Sampai bintang terbit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh salat sunnah setelah asar. Dalam hadis yang lain disebutkan la salata ba'dal 'asri. Tidak boleh salat setelah asar. Itu maksudnya salat sunnah. Meski nanti ada pembahasan tentang bahwa Rasulullah pernah salat sunnah setelah asar. Bapak Ibu pernah dengar bahasan ini? Saya kira kalau pembahasan tentang fikih itu harusnya ada. Apalagi terkait nanti dengan salat qabliyah dan ba'diyah. Jadi ba'da asar itu ada hadis sahih dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah, bukan pernah ya, bahkan kata Aisyah, setiap kali Rasulullah berada di rumahku
setelah salat asar beliau pulang ke rumahku, beliau pasti salat, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sehingga nanti diikuti oleh sahabat, di antaranya adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu misalnya. Dan Tamim Ad-Dari mengerjakan ini di masjid, itu pernah dipukul oleh Umar bin Khattab. Tapi bukan bahasannya saat ini, Pak. Saya tidak sedang membahas ini maksudnya. Yang kita bahas adalah tentang keutamaan salat asar. Adapun salat sunnah qabliyah dan ba'diyah dari asar itu nanti ada pembahasan khusus tentang hal itu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamanya tidak akan pernah masuk neraka, kata Nabi. Selamanya tidak akan pernah masuk neraka orang yang mendirikan salat sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit, dan sebelum matahari terbenam. Maksudnya itu salat subuh dan salat asar. Itu yang dimaksud. Salat subuh dan salat asar. Jadi artinya kita nggak boleh menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena keutamaan ibadah ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pendapat lain dari para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan salat asar merupakan sesuatu yang agung dan ia adalah salat wusta. Salat 5 waktu yang paling utama. Ini tidak ada penafsiran kemana-mana, Pak. Jadi jelas sekali para ulama mengatakan dia adalah salat wusta dan dia adalah salat yang paling utama dari salat 5 waktu itu. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh salat dan jagalah salat wusta. Jadi tegas sekali Allah katakan, jagalah salat wusta. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dari semua riwayat yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, riwayat yang paling rajih, yang paling sahih, yang paling sharih adalah riwayat mengatakan salat wusta itu salat asar. Salatul wusta salatul asr. Salat wusta adalah salat asar. Ini nanti dikuatkan dengan dalil yang sahih ketika terjadi perang Ahzab. Bapak dan Ibu rahmati Allah. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Orang kita mungkin lebih kenal dengan perang Khandaq. Perang Ahzab tak banyak yang tahu. Apa itu perang Ahzab? Perang Ahzab itu perang Khandaq. Perang di mana hampir 2/3 Madinah itu, Pak, itu dikurung dilingkari oleh parit yang digali oleh lebih dari 1000 sahabat. Menggali parit. Jadi disebutkan hampir 2/3 Madinah itu dilingkari oleh parit. Selebihnya itu mentok dengan gunung. Jadi yang tidak ada gunungnya itu dipariti gitu. Dikasih parit. Apa bahasa Jakartanya apa selain parit? Apa, Pak? Kasih got. Sampai itu kuda pun nggak bisa lompat, Pak. Jadi kalau kuda melompat pasti masuk ke dalam itu, dalam parit itu. Itu sungguh sangat melelahkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Silakan Bapak merujuk kembali kepada sirah nabawiyah. Makanya para sahabat itu, masya Allah, begitu perjuangan mereka bersama Rasulullah SAW dalam menegakkan syariat. Di dalam peperangan itu jumlah pasukan Rasulullah SAW itu hanya 15.000, Pak. Apa? Hanya 5.000. Sedangkan pasukan musuh berjumlah 15.000 pasukan. Artinya 1:3. Saking sibuknya peperangan itu, maka saking kalutnya, saking mencekamnya, saking tidak ada waktunya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menunaikan salat zuhur dan asar. Jadi salat zuhur dan asar itu tidak bisa ditunaikan, nggak ada waktu gitu, Pak. Saking tidak diberi kesempatan oleh orang-orang kafir ini.
Jadi orang-orang kafir bertubi-tubi mereka memerangi Rasulullah SAW pada siang hari itu, sampai-sampai luputlah salat zuhur dan asar, habis waktunya. Dan Nabi dengan kemurkaannya, dengan kemarahannya, syaghaluna 'anis salatil wusta, mereka telah membuat kita tidak sempat melaksanakan salat wusta, salatil asr, yaitu salat asar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Semoga Allah memenuhi perut mereka dengan api. Itu hadis Nabi SAW. Begitu betul Nabi seakan kesal sekali dengan orang kafir ini, tidak memberikan kesempatan. Sebanyak itu peperangan yang dilakukan, tidak pernah Nabi tidak bisa sholat gitu. Sampai habis waktunya itu tidak ada. Jadi setiap sholat itu bisa dilakukan. Sholat khauf itu boleh 1 rakaat, bila boleh 2 rakaat. Nanti ada penjelasan tentang salat khauf itu. Jadi satu-satunya salat yang 1 rakaatnya salat khauf itu. Selain nanti salat witir pembahasannya. Bapak bin Rahman. Tidak ada peperangan yang Nabi tidak sempat salat gitu, Pak. Sampai habis waktunya, kecuali perang Ahzabnya. Sangat sibuk Nabi, sehingga tidak diberi kesempatan sedikit pun oleh orang kafir. Begitu gencarnya serangan itu terjadi, sampai habis waktu. Dan Nabi sangat marah pada saat itu, marah kepada orang kafir, sampai beliau mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api, karena mereka telah membuat kita tidak sempat melaksanakan salat wusta, salat asar. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz, Allah mengkhususkan penyebutannya sebagai tambahan. Ya, apa salahnya Allah tidak bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan wassalatil wusta, hafidhu 'alas salawat, begitu saja. Tetapi Allah menyengaja menyebutkan wassalatil wusta, dan jaga salat wusta. Ini menunjukkan kekhususan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memberikan perhatian lebih kepada ibadah ini serta menjaganya. Meski seluruh salat harus kita berikan perhatian yang istimewa. Kemudian khusus untuk kaum laki-laki, kata beliau, wajib memperhatikan salat berjamaah. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan salat asar secara khusus dalam sabda beliau. Ini beliau membacakan hadis yang kita bacakan, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya, hapuslah amalnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terlewatkan salat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Itu gambaran orang yang meninggalkan salat asar atau yang luput dari salat asar. Seperti itulah gambarannya diberikan oleh Nabi. Seperti dia kehilangan istri dan anak-anaknya, kehilangan ayah dan ibunya, kehilangan sanak familinya, seluruhnya hilang, dan kehilangan harta bendanya. Digambarkan seperti itu. Seperti itulah orang yang melalaikan salat asar dan meninggalkan salat asar, sebagai seakan-akan dia kehilangan segala-galanya. Tidak ada lagi, tidak ada yang tersisa. Jadi kalau ada orang yang sengaja lalai kemudian waktunya habis, ini tidak ada uzur sedikit pun. Allah tidak menerima uzur model begini. Alasan seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang kita bacakan dari Buraidah tadi itu mengingatkan kepada kita, Pak, agar kita nggak lalai, itu Pak maksudnya. Ya udah nanti aja. Seperti yang kita ingatkan sebelumnya. Ini kerjaan menumpuk. Wah, ini waktu asar masih panjang. Ayo kita lanjut kerja dulu. Ayo kita lanjut rapat. Akhirnya apa? Udah mau azan maghrib. Belum wudunya, belum persiapan ini. Baru selesai wudu, azan muna. Antum dianggap tidak sholat. Dianggap meninggalkan sholat asar. Dan seluruh amal, kalau seandainya hari itu ada amal yang kita lakukan, ya tentu sholat-sholat lainnya mungkin sudah kita tunaikan dari subuh, ada zuhurnya,
ada salat sunnahnya, ada sedekahnya, mungkin puasanya, atau apa yang kita lakukan pada hari itu, seluruhnya dihapuskan oleh Allah lantaran kita tidak salat asar pada hari itu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Rasulullah sebutkan untuk salat asar saja. Salat yang lain secara khusus tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumannya seperti ini tidak disebutkan. Jadi kata beliau, ini menunjukkan betapa salat asar itu sangat penting. Bukan hanya itu, kata beliau, orang yang meninggalkan sebahagian salat 5 waktu akan gugur amal ibadah mereka. Artinya akan hapus juga amal ibadah mereka. Jadi bukan salat asar saja. Karena beliau termasuk orang yang meyakini bahwa siapa yang meninggalkan ibadah salat dengan sengaja, maka dia kafir. Dengan kafir yang hakiki, Pak. Beliau mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh telah kafir dia. Kafir yang dimaksud di sini, Pak, itu kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal betul-betul keluar dari Islam. Dan ini yang diyakini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan ulama-ulama lainnya. Sehingga kata beliau, bukan hanya salat asar sebenarnya. Ketika seseorang lalai dari satu salat, salat zuhur, atau mungkin salat maghrib, atau mungkin salat isya, atau salat subuh, maka hapuslah amalnya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan salat itu dianggap kafir. Kalau orang kafir, hapus amalnya. Kalau orang kafir, hapus amalnya. Tidak dapat tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, misalnya. Kalau engkau syirik, kalau engkau kafir, syirik, maka amalmu akan dihapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan salat itu bukan hanya salat asar kata beliau, tetapi puncaknya adalah kekafiran itu terjadi atau dihapusnya amal-amal bagi seseorang itu ketika dia meninggalkan salat asar. Bapak Ibu rahmati Allah. Seorang muslim harus menjaga seluruh waktu salat. Barang siapa yang meninggalkan satu salat saja kata beliau, maka seakan-akan dia telah meninggalkan seluruhnya. Dia harus menjaga salat 5 waktu seluruhnya pada waktunya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun salat asar memiliki keistimewaan yang sangat besar di sisi Allah dalam masalah hukuman dan dosa yang berat, melebihi dari salat-salat yang lain, melebihi dari salat-salat yang lain. Berarti ini juga pahala yang diberikan oleh Allah melebihi dari salat-salat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang menjaga salat asar, man hafadhaha, ya, barang siapa yang menjaga salat asar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi kalau kita menjaga salat asar, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan itu di sisi Allah seperti kita salat 2 kali. Kalikan 27 derajat. Masya Allah. Ini orang yang menjaga salat asar. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menjaga salat asar dan menyanyiakan salat asar, lalai dari salat asar, apalagi sampai meninggalkan salat asar, maka hukumannya adalah kekufuran dan amal-amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita jangan sampai lalai dari ibadah salat, khususnya salat asar. Meski seperti yang saya katakan tadi, nih sebagai penekanan saja, apakah boleh kalau ngantuk, boleh nggak kita menunda salat? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita ngantuk boleh nggak menunda salat? Nggak boleh. Kalau ada orang tidur, sama seperti ada ibu-ibu, aduh kasihan anak saya, dia baru pulang dari kerja, saya nggak tega bangunin. Itu nggak benar itu. Masuk waktu asar, masuk waktu maghrib, bangunin dia, bangunkan. Nggak ada alasan. Yang boleh menunda sholat itu sholat sunnah malam maksudnya.
Kan ada sahabat, dalam hadis itu disebutkan bikin tali ini. Pagi hari mungkin lupa ngelepas tali itu. Kata Rasulullah, ini tali apa ini? Kayak di antara dua tiang ada tali gitu, Pak. Tali. Ini tali digunakan untuk pegangan. Jadi kalau lagi sholat ngantuk itu pegang ke tali itu, Pak. Begitu sahabat beribadah kepada Allah. Itu sholat malam, Pak. Sholat malam. Jadi kalau ngantuk itu nggak berhenti sholat, tapi pegangan ke tali itu. Artinya sedang sholat bisa tidur juga gitu kan. Ngantuk masih pegangan juga. Harusnya kan berhenti. Apa kata Nabi SAW? Lepaskan tali ini dan jangan lakukan ini, kata Rasulullah. Kalau engkau ngantuk maka tidurlah. Nanti kalau udah seger, kata Nabi, baru sholat lagi. Itu sholat sunnah, tapi tidak berlaku untuk sholat wajib. Ini penting bagi kita, Pak. Bahkan sakit sekalipun, Bapak Ibu rahmati Allah, tidak boleh kita menunda sholat. Mana dalilnya? Rasulullah SAW menjelang wafatnya beliau diserang penyakit yang sangat parah sebenarnya. Sampai-sampai setiap saat beliau pingsan. Setiap saat pingsan. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Setiap saat pingsan karena sudah tak sakit sangat berat dialami oleh beliau menjelang beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Waktu masuk setelah muadzin azan, ditunggu-tunggu Rasulullah nggak masuk. Akhirnya Bilal, biasanya kalau Rasulullah agak telat dikit itu dari waktu yang biasa, Bilal itu pasti nyusul Nabi SAW ke rumah beliau. Ada apa dengan Nabi gitu? Oh ternyata beliau sakit. Datang Rasulullah katakan kepada istri beliau, yakni Aisyah, apakah sahabat-sahabatku sudah sholat? Belum, wahai Rasulullah, mereka menunggu engkau. Akhirnya Nabi SAW beliau terbangun, beliau berusaha untuk berwudu, pingsan, jadi tunggu dulu beliau pingsan, bangun dari pingsan, beliau mandi. Ini hadis yang menjelaskan bahwa disunnahkan mandi setelah pingsan, Pak. Jadi itu sampai 3 kali disebutkan beliau pingsan saat itu, dan 3 kali beliau mandi. 3 kali pingsan, 3 kali mandi. Setelah mandi mau berdiri, mau ngimamin sholat maksudnya, beliau pingsan lagi. Jadi sahabat nunggu dulu karena Rasulullah pingsan sampai syuman. Setelah sadar, beliau mandi lagi, pingsan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, sepertinya Rasulullah tidak mampu untuk mengimamin. Kata Rasulullah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu. Apa maksudnya, Pak? Orang sakit parah sekalipun tidak boleh menunda salat. Itu maksudnya. Kan bisa saja Nabi katakan, saya lagi sakit, kalian saja salat duluan. Tidak, Rasul tidak katakan itu. Mana yang lebih berat sakit kita dari Rasulullah SAW? Bapak Ibu pernah baca hadis kata Rasulullah, kalau kalian terkena sakit kepala, maka sakit kepalaku 2 kali lebih parah dibandingkan kalian. Kalau kalian demam panas, maka demam panasku, kata Rasulullah, 2 kali lebih panas dibandingkan dengan panas kalian. Rasulullah itu sakit lebih parah dibandingkan dengan sakit kita. Dan Nabi tidak pernah menunda sholat. Itu sholat wajib loh, sholat wajib. Tidak ada kata menunda di situ, nggak boleh. Yang boleh sholat sunnah. Kalau ngantuk ya tidur dulu. Allahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita untuk malam ini, semoga bermanfaat insyaallah. Mungkin sampai jam 8:15 saya persilahkan kepada Bapak Ibu rahmati Allah kalau ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum waktu kita sujud terus di dahi kita terhalang rambut atau kain atau peci? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya kalau kita lihat di sini ya, hukum tentang hal ini oleh para ulama ya,
tidak sampai kepada membatalkan salat. Tidak sampai kepada membatalkan salat. Hanya makruh ya. Sampai pada hukum makruh, tidak sampai membatalkan salat sebenarnya. Oleh karena itu disunnahkan kepada kita untuk memakai penutup kepala. Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat tidak memakai penutup kepala. Ya, penutup kepala tidak mesti sorban. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sorban. Itu untuk apa gunanya? Untuk menghalangi agar rambut tidak turun itu. Apalagi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang. Rambut Rasulullah itu sampai bahu nih, Pak. Rasulullah itu termasuk manusia yang paling gagah, ganteng dengan rambut beliau. Jadi gambarkan rambut Rasulullah itu bergelombang seperti rambutnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi beliau tidak pernah tidak memakai penutup kepala atau alias memakai sorban. Maka dalam keadaan sujud itu tidak ada yang menghalangi harusnya. Kenapa? Karena anggota sujud itu kening atau jidat ini, hidung, ini yang pertama. Kedua, telapak tangan. Kedua, lutut. Kemudian kedua, ujung kaki kita. Itu 7 anggota sujud yang aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kalau terhalangi oleh yang lain, biasanya kalau rambut ya, tidak menghalangi seluruhnya gitu. Paling apa? Tapi ada yang terhalangi gitu, maksudnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hukum terkait dengan ada yang menghalangi ya, yang menghalangi tempat sujud kita. Itu maksudnya adalah sesuatu yang berada di badan kita, Pak. Tidak termasuk yang sesuatu yang kita letakkan di bawah. Ini maksudnya seperti rambut, mungkin seperti sorban, mungkin seperti selendang gitu. Selendang yang berada di badan kita gitu. Kemudian dia menghalangi tempat sujud. Itu yang dimaksudnya. Tapi kalau yang berada di bawah, ya seperti ini sajadah memang sengaja kita taruh di bawah itu. Memang dia tempat sujud di bawah. Itu maksudnya. Jadi bukan sesuatu yang kita taruh di bawah, ini maksudnya yang berada di badan kita. Itu yang Anda sampaikan, seperti rambut, seperti mungkin sorban yang tidak pas memakainya kemudian menutupi jidat kita, atau seperti selendang. Ya wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan salat 2 rakaat sebelum subuh, apabila kita bangun kesiangan atau sedang naik kendaraan umum, terus waktu turun sudah lewat salat subuh, ya diqadha. Bagi yang sudah terbiasa diqadha. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan mengqadhanya? Ada 2 dalam hadis itu. Pertama, bisa dilakukan ba'da subuh langsung, sebagaimana hadis dari Qais ya, radhiyallahu anhu, sahabat Qais bin Amr radhiyallahu anhu, itu beliau pernah terlambat salat sunnah qabliyah subuh. Kemudian setelah subuh beliau laksanakan qabliyah subuh itu setelah subuh. Setelah subuh boleh enggak salat sunnah? Setelah subuh boleh enggak salat sunnah? Tidak boleh. La tusallu ya, la salata ba'da subhi. Kata Nabi, tidak ada salat setelah subuh. Jadi tidak boleh salat setelah subuh. Jadi waktu yang dilarang itu bukan hanya ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ketika matahari sedang tegak di atas kepala kita, tapi juga ba'da subuh, ba'da asar, itu dilarang salat sampai matahari terbit. Jelas sekali hadisnya, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari terbit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat yang melakukan itu. Setelah selesai, Rasulullah tanya, "Ma hadza?" Kata Rasulullah, "Ini apa? Kamu salat apa?" Terus Qais radhiyallahu an
mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak sempat melaksanakan qabliyah subuh. Yang aku laksanakan ini adalah qabliyah subuh tadi." Artinya qadha maksudnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini disebutkan beliau diam. Nah, di dalam pembahasan hadis, ketika Nabi diam dengan satu amal yang dilakukan oleh para sahabat, itu menunjukkan bahwa beliau setuju dengan yang dilakukan. Kalau Nabi tidak setuju, langsung dilarang oleh Nabi. Langsung Nabi marah. Artinya Nabi melarang pada saat itu. Tapi Nabi tidak melarang. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang tidak sempat qabliyah subuh, maka dilakukan setelah matahari terbit. Maksudnya di waktu duha, setelah matahari terbit. Ini untuk qadha. Dan beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Satu kali pulang dari satu safar, ya Rasulullah SAW dan para sahabat kelelahan. Kemudian ketiduran, Nabi ketiduran, para sahabat ketiduran. Terbangun, qadarullah, itu baru bangun karena matahari menerpa wajah beliau dan para sahabat. Nabi terbangun, sahabat yang lain terbangun. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Salat subuh lewat, Pak. Matahari sudah terbit, menerpa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, azan. Nah, ini dalil yang menjelaskan. Jadi walaupun waktu sudah lewat, Pak, tetap azan. Nggak boleh langsung qomat. Saya ulangi, untuk satu masjid, ya masjid, nggak boleh qomat. Waktu sudah lewat nih, ayo qomat. Nggak boleh qomat, azan. Ini dalil. Jadi walaupun sudah lewat, azan, Pak. Tetap azan dikumandangkan. Kan ada tuh, kalau udah waktu lewat, ayo qomat, qomat. Azan. Setelah azan, Rasulullah SAW salat sunnah 2 rakaat, dan para sahabat salat sunnah. Salat sunnah qabliyah itu maksudnya. Ini disebut oleh para ulama, ini qadha. Orang waktunya udah nggak ada lagi, kan sudah matahari terbit itu kan sudah tidak ada lagi waktu untuk salat sunnah harusnya. Saya mau tanya, Bapak Ibu rahmati Allah, biasanya kita kalau udah terlambat, kita langsung salat subuh atau ada qabliyahnya? Biasanya langsung salat subuh, Pak. Benar kan? Itu praktek kita, Pak. Karena dalam pikiran kita, ini salat udah terlambat, masa mau salat sunnah juga? Orang salat wajibnya aja udah terlambat, masih salat sunnah juga. Itu pikiran kita. Tidak seperti itu, Pak. Ini nggak bisa dilogika-logikakan itu. Ini logikanya harus dengan dalil. Jadi kalau Bapak Ibu rahmati Allah sudah terbiasa qabliyah dan ba'diyah, khususnya qabliyah subuh, maka merugi kalau seandainya Bapak Ibu meninggalkannya. Tetap diqadha. Diqadha. Itu yang benar. Baru setelah itu salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi untuk qabliyah subuh tetap dilakukan. Terutama sekali inilah keutamaan dan kemuliaan serta penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membiasakan satu amal. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa salat qabliyah subuh. Salat qabliyah dan ba'diyahnya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak, misalnya. Nggak boleh diqadha. Orang-orang seperti itu nggak boleh mengqadha dan tidak diizinkan untuk mengqadha. Yang diizinkan mengqadha adalah orang-orang yang membiasakan amal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Siapa yang diizinkan oleh Nabi, Pak? Siapa yang boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan? Siapa? Orang yang terbiasa puasa sunnah. Jadi kalau 1 hari, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin, kata Nabi, jangan kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali yang sudah terbiasa puasa. Artinya 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan jatuh hari Senin atau hari Kamis, maka yang boleh berpuasa adalah orang yang membiasakan puasa Senin Kamis. Yang tidak biasa puasa Senin Kamis,
tidak boleh berpuasa hari itu. Jadi penghormatan dan kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang yang membiasakan satu amal, termasuk mengqadha ini. Kalau bapak ibu sudah terbiasa salat malam, maka ketiduran qadarullah, tidak bangun Pak, nggak sempat salat malam, ya mungkin karena kelelahan, mungkin karena sakit, enggak apa, maka kata Nabi SAW, qadha pada siang harinya. Nah cuman ini agak sedikit berbeda Pak. Mengqadha salat malam itu, kalau bapak biasa salat 11 rakaat, maka pada pagi harinya qadha menjadi 12 rakaat. Kalau biasa salat malam 5 rakaat, maka pada siang harinya qadha 6 rakaat. Kalau biasa 9 rakaat, maka pada siang harinya qadha 10 rakaat. Begitu seterusnya. Ini dijelaskan, ada penjelasan khusus tentang qadha untuk salat malam. Maka jangan ditinggalkan, merugi. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya betul Pak. Termasuk seseorang yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan pada hari itu. Karena hadis ini sifatnya umum, apapun amal ibadahnya pada hari itu dihapuskan. Sama seperti ketika Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dalam surah Az-Zumar. Kalau engkau syirik kepada Allah, maka amal-amalmu dihapus oleh Allah. Amal-amalmu menjadi lebur, amal-amalmu menjadi sia-sia seluruhnya. Jadi faqad habita amalu dalam hadis itu sama maknanya dengan dengan ayat Allah tadi. Itu tidak ada pengecualian amal di sana, termasuk puasa Ramadan yang sedang kita lakukan. Jadi karena asik bekerja, karena asik ngobrol, karena sengaja menunda-nunda, agak ngantuk nih, saya tidur sebentar ya, tidur. Padahal dia tahu tidak boleh menunda-nunda salat asar, tidak boleh mengulur-ulur waktu. Akhirnya dia tidur, bablasan. Itu tidak dicatat sebagai satu kekeliruan yang bisa dimaafkan. Dicatat sebagai seseorang yang sengaja meninggalkan salat asar. Maka hari itu ibadah puasanya tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dianggap batal atau tidak? Harus mengqadha gitu. Tidak ada pembahasan, wallahu a'lam, tidak ada pembahasan secara khusus tentang hal itu. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis yang dikomentari oleh Aisyah misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan zur, perbuatan-perbuatan zur, jadi perbuatan-perbuatan yang palsu, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang mengandung dosa dan maksiat, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah sama sekali tidak berhajat terhadap lapar dan hausnya. Maksudnya ibadah puasanya nggak ada gunanya, itu maksudnya. Ibadah puasanya nggak ada gunanya. Apa kata Aisyah tentang hadis ini? Puasanya batal dan dia wajib mengqadha. Kalau kita hubungkan dengan pemahaman ini Pak, ya artinya puasa hari itu batal dan dia wajib mengqadha. Kenapa batal? Ya karena dosa besar yang dia lakukan, karena dia meninggalkan salat asar. Karena dia meninggalkan salat asar, dan itu dosa yang sangat besar. Kata Nabi, kalau kamu meninggalkan salat asar maka dibatalkan amal-amalmu seluruhnya. Ya berarti puasanya batal. Kalau dia habis menunaikan umroh pada hari itu, umrohnya batal.
Coba, habis umroh dia pada hari itu misalnya, udah mau pulang gitu Pak, pulang, ya, tapi dia lalai melaksanakan salat asar. Akhirnya habis waktunya, habislah umrohnya. Udah capek-capek berangkat ke Mekah menunaikan umroh ya, biayanya berapa, ini berapa, ini bolak-balik, akhirnya meninggalkan salat asar, maka batalah umrohnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah, ini pelajaran kita pada malam ini, dan saya kira poin yang penting yang penting sudah kita dapatkan terkait dengan betapa tingginya derajat salat asar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib menjaga salat asar ini di samping salat-salat yang lain, ya, sebagaimana yang Allah katakan hafizu 'alas salawat, jagalah seluruh salat. Nah, itu maksudnya tertuju kepada selain dari salat asar, wassalatil wusta, dan salat asar. Artinya seluruh ibadah salat wajib kita jaga, khususnya ibadah salat wajib. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita lalai dalam salat. Jangan lalai, Pak. Mudah-mudahan saya tidak ria ya. Saya tidak ria, Pak. Saya coba untuk mendidik anak saya itu, Pak. Saya kalau lihat anak saya tidak berdiri di saf yang pertama, saya marah, Pak. Dia pulang dari pondok kan, udah balik lagi ke pondok. Pulang. Kalau dia tidak berdiri di saf yang pertama, saya anggap dia lalai sholatnya. Jadi kita harus tegas terhadap diri kita gitu, Pak. Disiplin dengan ibadah ini. Kalau kita tidak mau mendisiplinkan diri kita, maka selama-lamanya kita akan lalai. Benar. Saya katakan, pokoknya bagi Abi, kamu tidak berdiri di saf yang pertama, Abi anggap kamu lalai. Tidak ini. Walaupun dia tidak tertinggal dari takbiratul ihram, dia tidak masbuk, Pak. Mungkin berdiri di saf yang kedua atau saf yang ketiga. Nah, kecuali memang kalau ada uzur-uzur yang sifatnya syar'i, mungkin karena dia ke toilet dulu misalnya, mules dan segala macam, itu dimaafkan. Tapi kalau tidak, tetap saya marah, Pak. Maksud saya ini dalam rangka mendisiplinkan diri. Kalau tidak seperti itu, Pak, maka kita biasa saja. Makanya saya katakan, Bapak Ibu rahmati Allah, rugi antum yang sudah diberikan nikmat oleh Allah salat berjamaah, tapi suka terlambat, suka berdiri di saf yang kedua, di saf yang ketiga, apalagi suka masbuk. Saya mengajak bapak-bapak khususnya untuk berpikir lebih jernih lah. Allah sudah berikan nikmat kita untuk salat berjamaah, tapi suka terlambat. Ada yang model begini, dan itu banyak gitu. Bahkan kalau dia datang lebih awal ke masjid, dia nggak berdiri di saf yang pertama, malah mojok ke sana, malah ini. Nah, ini orang nggak paham. Makanya ibadah ini harusnya dengan ilmu. Tidak bisa ibadah begitu saja, nggak bisa. Harus didasari dengan ilmu. Orang datang lebih awal ke masjid itu maksudnya apa itu? Supaya dia bisa dapat di saf yang pertama harusnya. Malah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita bicara masalah sutrah, pembatas di dalam sholat gitu, maka orang yang masuk masjid, dia tidak berdiri di saf yang pertama, atau dia tidak menghadap ke tiang, atau tidak menghadap ke dinding, itu saja sudah menyalahi sunnah sebenarnya. La salata illa ila sutrah. Kata Nabi SAW, tidak boleh salat kecuali menghadap ke sutrah. Besutrah. Nah, sutrah itu adanya di saf pertama, nomor 1. Malah salat sunnah di sono, salat sunnah di sini, salat sunnah di situ. Mana sutrahnya? Ini pembahasan sutrah lagi, gitu Pak. Makanya sekali lagi saya katakan,
beribadah itu haruslah didasari dengan ilmu. Karena kalau tidak, banyak kelirunya, Pak. Sebagaimana disebutkan oleh para imam, orang yang beribadah tanpa ilmu itu akan banyak madaratnya daripada maslahatnya, banyak salahnya daripada benarnya. Itu benar, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, bagi kita yang sudah diberikan oleh Allah nikmat, kenikmatan beribadah, khususnya ibadah salat ini, maka jagalah ibadahnya. Luar biasa. Jadi tidak bisa dalam waktu singkat ini kita menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menjaga ibadah salat. Banyak sekali hadis-hadisnya. Tapi cukuplah bagi kita ketika membahas salat asar ini memberikan gambaran betapa kita tidak boleh melalaikan setiap waktu salat. Puncaknya adalah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqamah, ya. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ibadah salat ini. Karena disebutkan oleh para ulama, siapa yang menjaga ibadah salatnya, insyaallah dia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang lain. Ini benar. Saya ulangi, siapa yang menjaga ibadah salatnya, Allah akan berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.